Untuk market review hari ini ya, di awal pekan, seperti biasa, nanti saya akan informasikan mengenai range pergerakan mingguan, terutama untuk pergerakan harga emas atau di gold. Oke, yang pertama saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika. Ya, kalau kalian perhatikan, dolar Amerika perlahan mulai mengalami penguatan kembali. Karena apa? Kita tahu pekan kemarin beberapa rilis data yang sangat vital, terutama untuk sektor data lapangan pekerjaan Amerika dan sektor pengangguran Amerika, ini dirilisnya cukup bagus, ya. Terutama akhir pekan kemarin itu rilis data non-farm payroll, data pengangguran bulanan, serta upah per jamnya seluruhnya adalah positif. Ini yang mendukung penguatan dari dolar Amerika, ya. Oke. Penguatan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolar atau DXY. Kemarin masih berada di level 101.77 di akhir pekan kemarin. Pagi ini melonjak dia ke level 102.45. Secara teknikal, potensi pergerakan dari dolar Amerika masih berpeluang melanjutkan penguatannya. Namun, antisipasi. Kenapa saya katakan antisipasi? Karena pekan ini akan ada yang pertama, FOMC meeting. Itu Kamis dini hari, tepatnya di jam 1 pagi. Lalu di hari Kamisnya, itu ada rilis data CPI, data inflasi, yang diprediksi inflasi Amerika kembali turun dari 2,5% turun menjadi 2,3%. Ya. Lalu ada rilis data PPI seperti biasa, setelah CPI lalu PPI, ya. Itu juga overall diprediksi akan mengalami penurunan. Jika sesuai ekspektasi, maka sangat terbuka lebar di pekan ini. All time high emas 26.85 akan kembali di break. Nanti kita kupas lebih detail, ya. Oke. Itu untuk kondisi dari dolar Amerika. Sekarang tinggal kita hubungkan antara pergerakan market terutama terhadap gold atau emas. Emas kemarin akhir pekan berada di level tertinggi 2670. Terendahnya berada di level 2631. Setelah data non-farm payroll, emas junam, ya. Terendahnya 2631 langsung melonjak ke level 2670. Secara teknikal, potensi pergerakan harga emas di hari ini masih akan melanjutkan penurunannya. Karena kenapa? Kita tahu pekan kemarin range-nya tertinggi berada di level 2673, terendahnya berada di level 2624. Ya. Jadi penurunan pagi ini di sesi Asia dan sesi Eropa akan mencoba menyentuh level low yang kemarin 2631. Lalu kenaikannya resistennya 2670. Ya. Jadi kalau 31 dijebol, kayak tadi saya katakan ke 2624 itu range minggu lalu. Kita tahu kalau resistennya 2670 dijebol, 2673 itu range pekan lalu. Ya. Itu kalau secara resisten dan secara supportnya untuk pergerakan harga gold. Tapi saya katakan, sesi Asia dan sesi Eropa, potensi penurunan gold masih akan terjadi. Karena apa? Aksi profit taking. Tapi perlu saya garis bawahi, sentimen market saat ini berkembang, masih berpeluang harga gold akan melanjut naik. Karena apa? Middle East di Timur Tengah makin memanas, ya. Eropa antara Rusia dengan Ukraina juga makin memanas. Ini menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong harga emas melanjutkan kenaikannya. Oke, itu pergerakan harga gold. Lalu untuk harga minyak kembali melonjak karena apa? Kekhawatiran pasokan. Karena ketegangan di Timur Tengah membatasi yang namanya pasokan, sedangkan permintaan perlahan-lahan sudah mulai meningkat, terutama dari India, ya. Jadi besar salah satu potensi bahwa harga minyak masih berpeluang akan naik. Tapi kalau pagi ini kalau kalian perhatikan di sesi Asia terjadi penurunan sangat wajar. Karena apa? Aksi profit taking. Tapi overall secara teknikal hariannya harga minyak masih berpotensi akan naik. Oke, lanjut ke mata uang. Major rate Euro, Pound Sterling, Aussie serta Yen, ya. Seluruhnya kalau kalian perhatikan terutama untuk Pound Sterling setelah menyentuh level 1.33 hampir 1.34, harga pergerakan Pound Sterling junam dia, melemah dia. Secara teknikal karena kenapa sudah terjadi namanya overbought, ya. Secara fundamental pernyataan dari Ketua Bank Sentral Inggris yang mengatakan bahwa bulan depan Bank Sentral Inggris masih akan berpotensi memangkas tingkat suku bunga lebih agresif daripada sebelumnya. Ini yang menekan pergerakan dari Pound Sterling. Euro juga sama, Euro bergerak melemah setelah menyentuh 1.12, sekarang bergerak menurun atau melemah karena apa? Aksi profit taking penguatan dolar Amerika. Yang kedua, ekspektasi bahwa bulan November Bank Sentral Eropa juga akan memangkas tingkat suku bunganya. Yen kembali melemah menyentuh level 146. Karena apa? Perdana Menteri Jepang yang baru yang awalnya diekspektasi akan lebih hawkish
ternyata dovish. Karena kenapa? Beliau mengatakan bahwa hingga akhir tahun 2024 ini Bank Sentral Jepang tidak boleh gegabah di dalam menaikkan tingkat suku bunga. Jadi yang awalnya diprediksi akan ada 2 kali lagi kenaikan tingkat suku bunga di Bank Sentral Jepang terpatahkan dengan Perdana Menteri yang baru. Ini menyebabkan harga pergerakan yen kembali melemah. Aussie juga sama, Aussie bergerak melemah dia karena apa? Penguatan di luar Amerika. Sekarang berada di level 0,68. Ini masih berpotensi untuk kembali junam. Karena kenapa? Sudah overbought untuk pergerakan Aussie. Lalu indeks saham Amerika di Wall Street ketiganya itu ditutup naik tapi sangat tipis ya. Dow Jones naik 0,022%, S&P 0,01%, dan Nasdaq tutup naik 0,11%. Secara teknikal pergerakan dari indeks saham Wall Street masih akan coba turun. Karena kenapa? Wait and see akan rilis data CPI di pekan ini. Oke, Nikkei dan Hang Seng. Hang Seng sudah berada di level overbought-nya 22.000, sekarang hampir bergerak level 23.000. Aksi profit taking sangat wajar karena sudah overbought-nya yang tadi saya katakan. Jadi kalau saya lihat secara teknikal potensi pergerakan Hang Seng masih akan coba junam di hari ini. Ya. Nikkei hampir mendekati level of all time high-nya. Saat ini bergerak di level 39.800. Kita tahu all time high Nikkei berada di level 41.200. Ya. Ini merupakan level tertinggi sepanjang 14 tahun. Jadi potensi pergerakan Nikkei di hari ini masih akan berpeluang naik, terlebih imbas pelemahan dari mata uang yen seperti itu. Oke, ini dari market review dan market news, dan saya ingatkan bahwa trading sentral di bulan Oktober ini kita akan webinarnya itu di jam 7 malam. Karena selain membahas trading sentral, kita juga akan membahas mengenai sentimen market yang ada. Jadi kalau untuk sobat trader atau teman-teman yang sudah mengundang nasabahnya, baik yang hot prospeknya untuk mengenai trading sentral, boleh nanti malam kita start dari jam 7. Linknya seperti biasa saya akan share di grup. Oke, untuk market review saya itu aja, yang mau ditanyakan silakan.